Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Kembali lagi dengan saya di channel Dimensi Mimpi. Seperti biasa saya akan melanjutkan cerita dari Ngipri Ketek. Nah, buat kalian nih yang belum nonton, yang baru datang di video kali ini, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton di part sebelumnya ya, supaya kalian bisa memahami alur cerita di bagian kali ini. Nah, buat kalian nih yang sudah nonton dari awal part sampai sekarang ini, terima kasih buat kalian semua atas dukungannya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ceritanya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, ibu hanya bisa termenung sembari bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, dan masih memikirkan akan perkataan Mbak Neneng yang dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal. Melebihi itu, bapakku yang tiba tepat di tengah malam terkejut saat melihat ibuku masih berada di dalam kamar sembari tertunduk lesu. "Bu, ada apa?" "Mereka mengetahui keberadaan kita, Pak." Bapak hanya terdiam. Wajahnya benar-benar sedikit memucat ketika mendapati berita semacam itu yang dilontarkan oleh ibuku. "Kita harus bagaimana, Pak?" Bapak pun menatap wajah ibuku dengan tatapan yang tidak biasa. Tampaknya, apa yang memang bapak pikirkan selama ini benar-benar menjadi nyata. "Aku baru saja bertemu dengan Kang Waris. Dia memberitahuku terkait apa yang akan terjadi selama berbulan-bulan ini," jelas bapak. "Hah? Maksud bapak? Kedatangan Mbak Neneng memang memiliki maksud tertentu?" "Sepertinya iya. Mbak Neneng akan menjadi pion terakhir yang dimiliki oleh keluarga Ningrat." Bapak kemudian menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan masalah itu berlalu. Malam itu, bapak terjaga seharian untuk memastikan jika ibuku dan juga Mas Hardian dalam keadaan baik-baik saja. Menimbali semua yang sudah terjadi, keluarga Ningrat akan memiliki langkah baru agar dirinya bisa mendapatkan setiap dari keturunannya yang memang melarikan diri. Pagi itu terdengar huru-hara di setiap tempat. Sebuah pabrik yang berdiri tegap dan tampak megah dari luaran ternyata mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Sebanyak 5 orang karyawan meninggal dunia tanpa sebab. Mereka yang memang berada di tempat kejadian tidak menyangka jika teman-temannya yang menjadi korban adalah orang-orang yang selama ini orang terdekat dari Raden Angkoro sendiri. "Bu, Ibu!" teriak bapak. "Ada apa, Pak?" Bapak pun segera menarik tangan ibuku untuk membaca sebuah berita yang baru muncul di surat kabar. "Ini, bukannya pemiliknya adalah Raden Angkoro?" Sementara itu, jalanan tempat di sekitaran pabrik bawang benar-benar dipadati oleh banyak orang dan juga wartawan. Mereka semua berduyun-duyun untuk mengetahui misteri yang tersimpan dari pabrik yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Selain itu juga, banyak warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dari kematian 5 karyawan yang meninggal secara mendadak. Pasalnya, dari salah satu kelima korban tersebut, ada seseorang yang sangat berpengaruh. Dia bernama Haji Dullah. Para warga sangat tidak asing dengan nama Haji Dullah. Dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki sifat kedermawaan yang tinggi. Tidak heran jika kematian Haji Dullah memberikan luka bagi warga yang ada di sekitaran pabrik tersebut. Para warga merasakan akan hal-hal yang positif selama Haji Dullah mengepalai pabrik tersebut. Bapak pun segera mencari informasi. Dia sengaja berangkat sendirian untuk memastikan apa yang sebenarnya yang disembunyikan dari Raden Angkoro. Pikiran bapakku saat itu adalah kelimanya adalah korban dari tumbal yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro. Katanya, dengan mengambil 2 korban pertama, dia akan mudah mendapatkan korban selanjutnya dengan cara apapun. Di tengah perjalanan, bapak menemui Kang Waris. Entah mengapa, Kang Waris tiba-tiba saja tahu akan apa yang memang sedang terjadi. Seperti sebelum-sebelumnya, Kang Waris mengetahui tiap konflik yang terjadi akibat ulah dari Raden Angkoro ataupun keluarga Ningrat lainnya. "Kang, pabrik itu aku tahu, tapi sebelum itu ada seseorang yang akan kita datangi terlebih dahulu." "Siapa, Kang?" Kang Waris pun mengajak bapakku ke sebuah dusun yang jaraknya tidak jauh dengan lokasi dari pabrik tersebut. Dia bermaksud menemui seseorang yang selamat saat tragedi pabrik bawang itu bermula. "Kau tahu, kelima korban itu tidak meninggal secara tiba-tiba," jelas Kang Waris. "Hah? Maksud Kang Waris?" "Kita akan menemui seseorang yang bernama Cipto. Dia adalah salah satu karyawan yang selamat. Sebenarnya ada 6 orang yang saat itu diinterogasi oleh Raden Angkoro." "Interogasi?" Kang Waris hanya mengangguk. Dari Kang Waris, Bapak akhirnya mendapatkan gambaran terbaru tentang apa yang memang terjadi saat itu. Jika ke-6 korbannya diinterogasi,
kemungkinan besar ada beberapa kesepakatan yang memang harus mereka sepakati. Dengan begitu, jika salah satu berhasil dan selamat dengan tenang, itu artinya kelima korban adalah termasuk karyawan yang tidak patuh akan kesepakatan tersebut. Setibanya di depan rumah Cipto, Kang Waris menatap pintu rumah dengan tatapan yang tajam. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh yang dihasilkan dari dalam rumah tersebut. Cipto merasa bersalah, makanya dia tidak mau keluar dari rumahnya. Kang Waris pun mengetuk pintu sembari mengucapkan salam, berharap Mas Cipto mau membukakan pintu untuk keduanya. Akan tetapi, sudah 3 kali ketukan, tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris pun akhirnya memutari rumah Mas Cipto selama 7 kali sembari membacakan sebuah bacaan khusus. Bacaan itu dikenal sebagai sebuah ajian yang nantinya akan membuat penghuni keluar dari tempat persembunyiannya. Sebentar lagi dia akan keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian, seseorang membukakan pintu dengan wajah tertunduk seperti sedang menghindari sesuatu. Siapa kalian berdua? Bapak dengan cepat langsung masuk ke dalam dan menarik tangan Mas Cipto. Kang Waris mengetahui apa yang direncanakan oleh Bapak. Dia pun segera menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Dengan begitu, rahasia terkait dengan tragedi pabrik bawang akan terbongkar dengan lebar. Sementara itu, jangan ada yang melewati garis polisi. Ini area terlarang. Jangan mendekat. Hajudullah, kami belum menerima kematiannya. Para wartawan terus mendesak masuk untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Begitu juga para warga yang terus mendorong-dorong aparat umum agar bisa melihat jasad dari Hajidullah yang masih tergeletak di salah satu ruangan bersamaan dengan keempat korban lainnya. Namun, mengapa kalian mendatangiku? Aku tidak terlibat dengan kasus kematian mereka, ucap Mas Cipto dengan tegas. Bapak dan Kang Waris pun mencoba menenangkan keadaan. Di ruangan yang sedikit redup dan kurangnya ventilasi udara, Bapak pun meminta kepada Mas Cipto untuk terduduk sejenak sembari mengobrol santai terkait apa yang ingin menjadi pembahasan. Duduklah Mas, kami orang-orang biasa, ucap Bapak kepada Mas Cipto. Namun, Mas Cipto menolak akan hal itu. Dia terus berdiri sembari mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak dan juga Kang Waris. Kalian bukan orang biasa. Kalian masih ada hubungannya dengan pemilik jahanam pabrik itu kan? Tanya Mas Cipto. Siapa orang yang kau maksud? Bapak mencoba untuk memancing apa yang baru saja Mas Cipto katakan. Sepertinya Mas Cipto benar-benar kelewatan sampai-sampai dirinya mengatakan hal yang bersifat rahasia. Mas Cipto pun akhirnya merendahkan diri. Ia terduduk di sebuah sofa sembari memegangi kepalanya. Aku... ucap dengan nada penyesalan. Aku tahu, ini bukan keinginanmu, jelas Kang Waris kepada Mas Cipto. Aku dipaksa melakukan hal ini. Dia, sang pemilik pabrik, memaksaku untuk mengikutinya. Siapa yang kau maksud? Pancing Bapak. Raden Angkoro. Dia melakukan sebuah ritual pada malam itu. Aku dan kelima orang karyawan lainnya benar-benar diinterogasi habis-habisan karena kami berenamlah orang terdekatnya. Mengetahui hal itu, Bapak pun sedikit terkejut. Bapak langsung menghadapkan wajahnya ke arah Kang Waris yang sedari tadi terdiam sembari memandang wajah Mas Cipto dengan tatapan yang penuh penasaran. Jelaskan lebih rinci apa ritualnya. Mas Cipto pun terdiam. Dia seperti menolak dengan apa yang Kang Waris katakan. Aku tidak bisa katakan hal itu, jelas Mas Cipto. Kang Waris mendudukkan kepalanya, lalu tangannya menunjuk ke arah Mas Cipto seperti memberikan ancaman. Kau tahu kan apa yang membuatmu menjadi longgar hingga kedua tanganmu secara refleks membukakan pintu rumahmu? Tiba-tiba, tatapan Kang Waris berubah menjadi sangat tajam. Dia langsung membacakan sebuah mantra khusus yang bertujuan untuk menundukkan lawannya. Bersama dengan itu, hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Mas Cipto. Dia berteriak ketakutan seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Kang, ada apa? Aku sengaja mengendalikan pikirannya agar dia mau membongkar lebih dalam terkait tragedi pabrik bawang itu. Mas Cipto pun kembali memegangi kepalanya. Dia seperti merasa tertekan apa yang telah Kang Waris tanam terhadap pikirannya. Bongkar tragedi itu, atau kau akan tenggelam dalam ketakutanmu itu sendiri. Baik, aku akan membongkarnya. Kang Waris pun kembali menggenggam tangannya sembari menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Mas Cipto. Ritual itu sangat mengerikan. Mereka yang tidak menuruti permintaan dari Raden Angkoro akan disuruh telanjang bulat sembari memukul-mukuli kepalanya ke lantai. Lalu tidak lama kemudian dia datang. Dia siapa? Tanya Bapak. Sosok siluman Trojo Ketek. Begitulah yang dikatakan oleh Raden Angkoro. Kang Waris pun langsung menghentikan pembahasan itu. Tiba-tiba kepala dari Mas Cipto seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ada apa Kang? Tanya Bapak. Ada orang lain di balik tragedi ini, jelas Kang Waris. Siapa? Mas Cipto pun berteriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sepertinya
Kasus yang sama akan terjadi ketika seseorang membeberkan rahasia yang telah diketahuinya ketika Raden Angkoro sendiri menjadi pelaku dari hal ini. Sama seperti Mbak Ina, Mas Cipto pun ditanam sesuatu oleh Raden Angkoro. Siapapun orangnya yang memang ingin membongkar lebih dalam rahasia dari ritual atau praktek pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, dia akan terkena imbasnya. "Kang, tolong hentikan, dia mulai memukul-mukuli kepalanya sendiri. Ambilkan aku air, lalu isikan dengan garam." Bapakku pun dengan cepat berlari ke arah dapur. Dia segera mencari air dan juga garam yang berada di dapur tersebut. Namun, saat dimana bapak ingin mengambil garam, tiba-tiba dari hadapan bapak sudah muncul jin kala ireng seperti yang pernah dilihatnya di rumah keluarga Ningrat. Jin kala ireng itu muncul bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Mas Cipto. "Apa maumu?" tanya bapak sembari mengemas-emas garam yang sudah ia pegang. Jin kala ireng itu kemudian berbalik arah dan menghilang sembari menembus tembok. Sepertinya dia akan memberikan sinyal kepada Raden Angkoro terkait apa yang baru saja terjadi dengan orang yang menjadi tawanannya itu, yang tidak lain adalah Mas Cahyo. Bapak pun segera berlari ke arah ruangan depan. Dia kemudian memberikan air dan juga garam seperti yang diminta oleh Kang Waris. "Kenapa lama sekali?" tanya Kang Waris. "Ada jin kala ireng, Kang. Baru saja dia muncul di dapur." "Sialan, rencana kita ketahuan." Kang Waris pun segera menaburkan garam itu ke dalam gelas. Lalu dia menyipratkan ke bagian kepala Mas Cahyo. Tidak lama kemudian Mas Cahyo pingsan dan terbujur kaku di sofa. Nah, buat teman-teman nih yang bingung nih, kok kenapa jadi nama Mas Cahyo? Sebenarnya saya juga bingung nih. Ini ditulisannya awalnya Mas Cipto, kenapa jadi Mas Cahyo ya? Mungkin ada salah penulisan kali ya. Jadi anggap aja ini dengan orang yang sama ya. Mas Cipto dan juga Mas Cahyo adalah orang yang sama. Mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Apa langkah kita selanjutnya, Kang? Raden Angkoro tidak bekerja sendirian. Ada pihak lain yang memang sedang merencanakan rencana besar bersamanya. Maksud Kang Waris, Raden Angkoro memang melakukan ini karena sebuah tujuan? Tanya bapak. Benar, tujuannya sangat besar. Dengan besarnya tujuan, maka orang yang berada di belakang Raden Angkoro termasuk orang besar. Bapak pun kemudian berpikir, dia seperti mengetahui siapa orang yang dimaksud dengan oleh Kang Waris. Jika memang Raden Angkoro bersama dengan orang besar, berarti orang tersebut adalah orang yang bisa melindungi Raden Angkoro dari kasus besar ini dan menutupinya. Jelas bapak. Kamu tahu siapa orang itu? Tanya Kang Waris. Aku pernah menemuinya. Siapa? Dia bagian dari orang-orang yang disebut dengan welut atau belut. Sebuah clue yang diberikan oleh bapakku kepada Kang Waris memberikan banyak gambaran penuh terkait tragedi pabrik bawang. Kematian para karyawan yang terjadi di pabrik itu adalah sebuah tragedi yang sengaja ditutup-tutupi oleh beberapa pihak hanya untuk kepentingannya sendiri. Bapakku mengira kaitannya Raden Angkoro dengan para pembesar yang ada di ranah pemerintahan adalah salah satunya. Dengan menutup-nutupi apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro, semuanya ada sangkut paut dengan tangan-tangan orang-orang pemerintahan. Para karyawan yang sedikit tahu tentang latar belakang kejadian tersebut sengaja dibungkam mulutnya dengan diberikan sebuah ancaman yang berkelas hingga menargetkan dirinya sendiri sebagai tumbal selanjutnya. Jika memang apa yang memang mereka ketahui menjadi bocor dan diketahui banyak orang, Mas Cipto adalah salah satunya. Memang tidak banyak karyawan yang mengetahui akan hal tersebut. Namun bagi mereka yang mengetahui langkah-langkah dari tragedi mengerikan, mereka harus rela untuk melepas diri dari pabrik ini dengan cara melarikan diri atau resign secara tidak wajar, yaitu kabur. Namun, apa yang memang sudah dijelaskan oleh Mas Cipto adalah sebuah bukti bahwa praktek pesugihan yang tiada hentinya kini merambah kepada masyarakat umum yang tidak berdosa sekalipun. Salah satunya adalah Haji Dullah. Dia yang termasuk bagian karyawan yang paling disegani oleh masyarakat sekitar harus tutup usia ketika penginterogasian itu berlangsung. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Cipto, hanya dirinya lah yang setuju dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro untuk jalannya semua keinginan yang telah ditetapkan olehnya. Berlanjut kepada kemunculan jin kala ireng yang menjadi patokan utama jika Mas Cipto sendiri sudah ditempeli oleh ingon-ingon milik Raden Angkoro jika memang apa yang telah diketahuinya menjadi bocor. Beruntung, Mas Cipto masih bisa diselamatkan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Akan tetapi itu semua merupakan awal petaka dari apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro. Dia sengaja menarik pelatuk terlebih dahulu agar tembakannya tidak terdengar di saat senjata pengasusnya sudah mulai dikendalikan. Mas Cipto adalah umpan bagi Raden Angkoro untuk mengetahui keterlibatan dari Kang Waris dan juga bapakku. Dia sengaja menyisakan satu orang untuk selamat agar Raden Angkoro sendiri mengetahui sejauh mana keterlibatan antara Kang Waris dan juga bapakku masih tetap mengganggu seluruh rangkaian rencana dan juga ambisinya. Hari itu, Kang Waris dan juga bapakku pulang terlebih dahulu. Mereka berdua rehat sejenak dari apa yang ingin mereka lakukan untuk bisa menghentikan Raden Angkoro. Dari kasus yang telah terjadi, Kang Waris memiliki sebuah pandangan baru terkait rencana Raden Angkoro selanjutnya.
Jika memang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkara, Kang Waris bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah: yang pertama, Raden Angkara akan bersembunyi di balik orang-orang pemerintahan agar kasus dan tragedi dari pabrik bawang ini dapat diselesaikan. Yang kedua, dia sengaja membuka kartu pertamanya yang tidak lain adalah Mas Cipto agar Kang Waris dan Bapak bisa diketahui keberadaannya setelah menghilang selama 3 bulan lamanya. Yang ketiga, lalu Raden Angkara akan secara gerilya memberikan dobrakan baru untuk Bapak agar tidak ikut campur terhadap apa yang selama ini Raden Angkara dan keluarga Ningrat rencanakan. Yang keempat, Raden Angkara akan mematikan kartunya untuk mencari kartu lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang penting dari pemerintahan. Dan yang terakhir, Raden Angkara akan menjadikan orang tersebut sebagai bonekanya agar bisa menguntiti siapa saja orang-orang yang sangat menghalangi segala ambisinya. Itu berarti kehadiran dari Mas Cipto adalah hanya pengalih dari apa yang selama ini mereka tutup-tutupi. Jika memang Mas Cipto membuka semua apa yang dia ketahui, maka Mas Cipto sendiri akan menanggung sebab dan akibat terkait apa yang telah ia lakukan. Dengan begitu, meninggalnya saksi dan diperkuatnya orang berpengaruh dari Raden Angkara, maka pesugihan ini akan terus berjalan dan terus merambah ke segala hal agar bisa mendapatkan keinginan dari Raden Angkara dan juga seluruh keluarga Ningrat. Malam harinya saat dimana bapakku pulang ke rumah, dia mendapati ibuku sedang berada di depan rumah. Seperti biasa, ibu selalu menunggu kehadiran bapak sembari menimang Mas Rahardian. "Pak, Kang Waris sudah pulang, kok gak mampir dulu di rumah?" tanya ibuku. "Kang Waris langsung pulang ke rumah karena ada urusan lain, Bu." "Rahardian bagaimana? Masih sering rewel?" tanya bapak. Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan, Pak. Ini tentang sesuatu yang baru saja mendatangi Rahardian kemarin hari." Bapak paham dengan apa yang ingin dikatakan oleh ibuku. Bapak pun menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar karena memang hari sudah sangat gelap. Setelah tiba di kamar, ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian di tempat tidur khususnya. Dia menutupi Mas Rahardian dengan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk atau serangga kecil lainnya. "Jadi bagaimana, Bu?" tanya bapak. "Kemarin saat Mbak Neneng tiba di rumah, aku bersembunyi sembari melindungi Rahardian di dalam lemari. Namun ternyata kehadiran Mbak Neneng bersama dengan kehadiran Rojo Ketek dan Jin Kala Ireng itu." "Jadi maksud ibu..." "Sebentar, Pak, ibu lanjutkan dulu." Bapak pun menenangkan pikirannya. Dia tidak mau terlalu dalam mengambil keputusan sebelum mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi saat itu. "Saat dimana aku menatap Jin Kala Ireng, dia seperti tidak mau mendekat. Dan ternyata ada satu sosok wanita yang menimang tubuh Rahardian sembari menyanyikan sebuah kidung Jawa yang digunakan untuk meniduri anak-anak zaman dulu, Pak. Aku tidak yakin jika sosok wanita menjadi penyebab Mas Rahardian menangis. Namun aku hanya meyakini jika alasan Rojo Ketek dan Jin Kala Ireng tidak mengambil tubuh Mas Rahardian adalah karena sosok wanita itu." "Benar, Pak." Bapak pun mengangguk paham. Rasa penasarannya sudah terpecahkan dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh ibuku. Namun, jika sosok wanita itu adalah penjaga dari Mas Rahardian, maka kemungkinan besar dua sosok pengganggu Mas Rahardian tidak berani mengganggunya karena sosok wanita itu. "Ibu melihat dengan jelas tidak sosok itu? Sayup-sayup seperti orang kekeratonan, Pak." "Itu Mbah Putri." "Mbah Putri?" Bapak pun akhirnya menghela nafas panjangnya. Dia baru menyadari jika Mbah Putri akan kembali untuk menjaga anaknya. Mbah Putri itu adalah salah satu sosok penjaga yang dimiliki oleh salah satu kerati terbesar di negara ini. Kedatangan Mbah Putri berarti memiliki tujuan tertentu. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait sosok Mbah Putri yang dimaksud. Sembari menatap Rahardian, Bapak kemudian menjelaskan secara seksama. Mbah Putri merupakan sosok penjaga yang dikenal sangat sensitif. Dia akan menyerang siapa saja sosok yang mengganggu keturunannya dan akan mengejar orang tersebut. Akan tetapi, Mbah Putri tidak diterima di salah satu tempat yang berasal dari utara. Dia tidak mau menjejaki langkahnya di sana karena bersinggungan dengan penguasa utara yang dinilai sangat kejam dan beringas. Tempat itu dikenal dengan macam-macam ritual pesugihan yang sering ditampilkan dengan gambaran siluman ular. Karena itulah, kehadiran dari Mbah Putri ini juga menjadi sebuah senjata baru bagi bapak dan juga ibuku. Namun, bapak masih belum yakin apakah Mbah Putri ini benar-benar ingin menjaga Mas Rahardian. Karena bapakku pernah melihat di 15 tahun ke depan jika dirinya akan memiliki seorang putri lagi. Jika memang benar, maka Mbah Putri akan memilih salah seorang dari keturunan kita. Dan dengan hadirnya Mbah Putri, mungkin ikatan antara kita dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotosono akan terlepas. Ibuku mengangguk paham.
Sembari memperhatikan Radian kecil, dia semakin tahu akan siapa-siapa yang nantinya akan terus berjuang untuk menghentikan praktek pesugihan yang konon katanya akan terus berlangsung hingga 15 tahun ke depan. Malam itu bapak menyuruh ibuku untuk tertidur. Karena hari semakin malam, mereka pun menyudahi percakapan yang sangat sensitif ini. Seluruh ruangan tertutup rapat. Bapak mengunci semua jendela dan pintu yang ada di rumah. Dia tidak mau jika malam nanti ada gangguan aneh yang akan menimpa mereka. Tepat di saat dimana bapakku tertidur, dia bermimpi aneh. Bapak disuruh memilih 2 tunas kelapa yang ada di hadapannya. 2 tunas kelapa ini merupakan gambaran dari masa depannya nanti dan bisa diartikan juga sebagai anak-anaknya kelak. Bapak pun akhirnya memilih sebuah tunas kelapa yang berwarna emas dan masih sangat muda. Entah mengapa tunas kelapa ini sangat menarik di matanya. Selain memiliki warna yang emas, tunas kelapa yang satu ini menghasilkan kilauan cahaya yang mampu menerangi kegelapan malam. Saat bapak selesai memilih, dia pun akhirnya diberitahu akan gambaran-gambaran yang akan terjadi di masa depan. Gambaran-gambaran itu bersifat seperti sebuah lelakon atau gambaran perjalanan hidup yang harus dijalankan oleh bapak selama menjalani kehidupannya. Di antara gambaran-gambaran tersebut, bapak akhirnya menyadari jika kehadiran Mbah Putri benar-benar ada dan melindungi salah satu dari kedua anaknya kelak. Pagi harinya bapak kesiangan. Dia dibangunkan oleh ibuku tepat jam 6 pagi saat dimana matahari sudah benar-benar memunculkan sinar hangatnya. Namun, dibangunkannya bapak bukan tanpa alasan. Bapak kedapatan seorang tamu yang ibu sendiri tidak mengetahui siapa tamu tersebut. "Pak, bangun pak." "Astagfirullah, jam berapa sekarang bu?" "Jam 6 pak. Itu ada tamu di depan." "Tamu? Siapa bu?" Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bapak pun menyuruh ibu untuk diberikan minum dan makanan terlebih dahulu. Namun, setelah bapak keluar rumah, dia terkejut saat mendapati tamunya itu. "Mas Cipto?" Mas Cipto pun langsung menyalami tangan bapak. Namun bukan kedatangan Mas Cipto saja yang membuat bapak terkejut. Akan tetapi, bentukan dari perut Mas Cipto lah yang membuat bapak kaget hingga tidak bisa berkata apa-apa. "Mas, kenapa perutnya?" "Begini mas." Perut Mas Cipto tiba-tiba membengkak seperti orang hamil. Bapak sendiri kebingungan saat melihat perut Mas Cipto yang dalam hitungan hari saja sudah membesar. "Malam tadi mereka menyerangku mas," ucap Mas Cipto dengan wajah yang penuh ketakutan. Mereka siapa mas?" "Raden Angkoro dan anggota pemerintahan." Bapak langsung teringat sesuatu. Dia langsung mengingat siapa saja orang-orang yang tergabung dan berada di balik sosok Raden Angkoro. "Malam itu aku didatangi sesosok jin hitam. Dia marah kepadaku. Lalu aku ditumpahi air yang dia bawa dengan menggunakan kendi. Saat air itu tumpah, tiba-tiba perutku langsung kembung. Dan pagi harinya, entah mengapa, perutku langsung membuncit dan membesar seperti ini." Bapak pun terkejut mendengar pengakuan dari Mas Cipto. Dia kemudian meminta Mas Cipto untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi saat malam itu juga. "Aku sendiri merasa takut mas. Aku yang di sini sebagai pendatang harus menerima semua yang dibicarakan oleh Raden Angkoro. Namun semuanya bersinggungan dengan kata hatiku. Tolong mas, selamatkan aku. Aku tidak mau menjadi tumbal berikutnya. Tolong mas." Mas Cipto pun memohon-mohon sembari memegangi tangan bapak. Ibu yang melihat hal itu merasa kasihan dengan Mas Cipto. Ternyata apa yang dikatakan oleh Kang Waris memang benar adanya. Raden Angkoro berencana untuk mengeluarkan kartunya. Lalu dia juga akan melenyapkan sendiri untuk bisa menghilangkan semua saksi atas segala kejahatan yang dia perbuat. "Mas, apa ada sesuatu yang dikatakan oleh jin kala ireng itu kepada mas?" tanya bapak. "Dia berkata sesuatu, namun aku tidak tahu betul apa yang diucapkannya." "Mas, jika mas mau, hari ini kita harus menuju ke rumah Kang Waris. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan mas atas bantuan Allah." "Baik mas, aku akan lakukan apa saja asalkan aku bisa selamat dan pergi dari kota ini." Bapak pun mengangguk paham. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan segera mengganti baju. Ibuku yang kebetulan mendengar percakapan mereka berdua langsung bertanya sesuatu. "Pak, bapak mau ke Kang Waris?" "Iya bu, bapak mau menyelamatkan Mas Cipto." "Tapi pak, ada apa bu?" "Ibu punya firasat yang gak enak. Jika benar apa yang dikatakan oleh Mas Cipto terkait anggota pemerintahan itu benar, maka pelakunya adalah orang-orang pejabat yang berada di balik sosok Raden Angkoro," ucap ibu. Bapak pun tersenyum. Dia tahu akan kekhawatiran ibuku terkait siapa pejabat yang dimaksud. Namun bapak juga tidak bisa tinggal diam untuk melihat tumbal-tumbal selanjutnya yang jatuh lagi. "Bu, kita punya Tuhan. Tuhan kita maha segala-galanya. Ibu jaga Raden di rumah.
Bapak dan Kang Waris harus menyelesaikan langkah dari Raden Angkoro. Ibu pun memeluk bapakku sembari menangis. Dia tidak mau jika bapak akan menjadi tumbal berikutnya dari pesugihan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan keluarga ningrat lainnya. Hati-hati pak, mereka bukan orang biasa. Mereka ini iblis yang menyamar menjadi manusia hanya demi ambisi besarnya. Ibu gak usah khawatir, kita semua masih memiliki Allah, Tuhan segala-galanya. Bapak pun melepaskan pelukan ibu. Sebelum dia pergi, Bapak mencium kening Mas Perhatian sembari membacakan doa untuk keselamatannya. Setelah selesai, Bapak dan Mas Cipto pun langsung berangkat menuju rumah Kang Waris. Kurang lebih 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di rumah Kang Waris. Saat itu Kang Waris sedang menyirami tumbuhan jahenya yang sudah mulai layu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Waris tidak terkejut saat Mas Cipto ikut bersama Bapak. Dia bahkan lebih tahu dulu jika hari itu Mas Cipto akan mendatanginya. Kang, ini ada Mas Cipto. Langsung masuk ke dalam saja. Bapak pun paham akan maksud dari Kang Waris. Sama seperti sebelumnya, jika ada sesuatu tanaman yang layu, itu berarti ada serangan yang memang masih berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kang, tolong bantu kempasin perut saya. Malam tadi, mereka menyerang saya. Kang Waris pun langsung memegang perut Mas Cipto. Namun saat Kang Waris memegang perutnya, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kesakitan. Di dalam perutnya ada sesuatu, ucap Kang Waris. Dan benar saja, saat dimana bapakku melihat bentukan perut dari Mas Cipto, tiba-tiba ada sesuatu yang meliuk-liuk di bagian dalam perut Mas Cipto. Dia memiliki kepala yang berbentuk seperti ular, namun ukurannya tidak terlalu panjang. Usut demi usut, saat jin kala ireng itu menumpahkan air ke perut Mas Cipto, ternyata air itu bukan sembarang air. Air itu merupakan air penyakit yang biasanya digunakan untuk menyerang seseorang dengan cara mematikannya lewat bagian dalam organ tubuh. Mas Cipto pun langsung dibawa ke dalam ruangan khusus yang biasa digunakan untuk meletakkan pasien yang kadang meminta bantuannya. Bapak hanya menunggu di luar ruangan tersebut. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kang Waris saat ada sesuatu yang menjanggal yang menyerang Mas Cipto. Saat Kang Waris telah melakukan sesuatu ke perut Mas Cipto, tiba-tiba Mas Cipto berteriak kencang. Dia merintih kesakitan karena ada sesuatu yang keluar dari bagian anusnya. Tidak lama kemudian, Kang Waris pun keluar dari ruangan tersebut sembari membawa ember yang telah berisi 2 belut yang sudah mati beserta dengan sisa-sisa darah yang dihasilkan dari bagian dalam organ tubuh Mas Cipto. Astagfirullah Kang, itu belut. Ini adalah bagian dari serangan yang berasal dari pejabat itu. Sejatinya, jin kala ireng itu adalah suruhannya. Sedangkan kendi yang dibawa oleh jin kala ireng itu adalah bagian kiriman dari seseorang dukun untuk membunuh orang yang sudah ditargetkan. Kang Waris pun langsung mencangkul tanah. Dia kemudian mengubur 2 belut yang sudah mati itu beserta dengan sisa-sisa darahnya yang sangat amis baunya. Setelah dikubur, Kang Waris pun kembali masuk ke dalam ruangan itu. Dia kemudian meminta kepada Bapak untuk masuk juga agar bisa melihat keadaan terbaru dari Mas Cipto. Dan saat Bapak masuk ke dalam ruangan itu, Bapak terkejut saat melihat kondisi dari perut Mas Cipto sudah mengecil dan benar-benar kempes seperti sedia kala. Tidak lama kemudian Kang Waris pun menanyakan sesuatu kepada Bapak. Namun baru kali ini, nada pertanyaannya sedikit penuh dengan amarah. Arto, siapa nama pejabat itu? Tanya Kang Waris kepada bapakku. Maksud Kang Waris? Pejabat yang pernah aku temui sewaktu berada di rumah keluarga Ningrat. Jawab Bapak. Iya. Lingga. Iya, namanya Lingga. Kang Waris pun langsung terdiam. Dia kemudian menatap lampu kamarnya yang tiba-tiba saja menjadi menyala dan redup kembali. Bapak yang mengetahui hal itu langsung merinding seketika. Dia merasakan pancaran energi yang sangat besar dari tubuh Kang Waris. Dia adalah pejabat yang sangat mengerikan, ucap Kang Waris kepada Bapak. Apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris setelah mengetahui perpaduan serangan yang menyerang Mas Cipto adalah berasal dari Raden Angkoro dan juga seorang pejabat yang bernama Pak Lingga? Akankah Kang Waris menghentikan Pak Lingga? Lalu bagaimana dengan Raden Angkoro? Apakah Kang Waris mampu menghentikan keduanya dengan seorang diri? Lalu bagaimanakah dengan nasib dari Mas Cipto yang terkena serangan dari jin kala ireng dan juga air kendi kiriman dari seorang dukun yang ditumbahkan oleh jin kala ireng tersebut atas perintah dari Pak Lingga dan Raden Angkoro? Akankah saksi dari tragedi pabrik bawang akan mati? Ataukah akan membongkar lebih dalam akan kasus yang ditutup-tutupi ini? Kita akan melanjutkan ceritanya di part setelah ini.
Dan itulah teman-teman untuk kali ini, sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan buat kalian yang suka cerita ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu dong dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Buat kalian yang penasaran, ditunggu aja ya part selanjutnya. Terima kasih, saya di sini untuk pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.